Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Azab Dunia, tempat di mana kita mengambil pelajaran dari kisah nyata dan cerita penuh makna tentang kehidupan dan azab yang tak terduga. Jangan pernah anggap remeh setiap perbuatan, karena sekecil apapun, semuanya akan ada balasannya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini mungkin lebih dekat dari yang kalian bayangkan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Randa. Desa itu sebenarnya damai, dipenuhi sawah hijau, suara ayam berkokok di pagi hari, dan warga yang saling mengenal satu sama lain. Namun, kedamaian itu seolah memiliki satu bayangan gelap, yaitu Pak Randa. Rumahnya berdiri paling megah di antara rumah-rumah warga lainnya. Dindingnya tinggi, gerbangnya besar, dan halaman rumahnya selalu sepi. Tidak ada anak-anak yang berani bermain di dekat sana. Bahkan orang dewasa pun hanya datang jika benar-benar terpaksa. Pak Randa dikenal sebagai rentenir paling kejam di desa itu. Ia bukan sekedar meminjamkan uang, ia seperti menjebak orang dalam lingkaran yang sulit keluar. Siapapun yang meminjam akan dikenakan bunga yang sangat tinggi. Awalnya tampak ringan, tapi lama-kelamaan mencekik. Banyak warga yang terpaksa datang padanya karena kebutuhan mendesak, biaya berobat, kebutuhan makan, atau modal usaha kecil-kecilan. Di saat itulah Pak Randa melihat peluang. "Pinjam boleh," katanya suatu hari kepada seorang petani dengan suara dingin. "Tapi ingat, saya tidak suka orang yang telat bayar." Tatapannya tajam, seolah tidak memberi ruang untuk penolakan. Hari demi hari, korban Pak Randa semakin banyak. Ada yang kehilangan sepeda motornya, ada yang kehilangan sawahnya, bahkan ada yang harus menjual rumah karena tidak mampu membayar utang. Yang membuat warga semakin takut, Pak Randa tidak pernah menunjukkan rasa iba. Bahkan saat melihat orang menangis di depannya, ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk merinding. "Kalau tidak mampu bayar, jangan pinjam," ucapnya dingin. Tak jarang ia datang sendiri ke rumah warga yang menunggak. Ia akan mengetuk pintu dengan keras, lalu berdiri di depan rumah dengan wajah tanpa ekspresi. "Saya kasih waktu sampai besok," katanya suatu kali. "Kalau tidak, barang di rumah ini jadi milik saya." Ancaman itu bukan sekedar kata-kata. Semua orang tahu, Pak Randa selalu menepati ucapannya. Seiring waktu, rasa takut berubah menjadi kebencian yang terpendam. Warga desa sering membicarakannya diam-diam. "Orang itu sudah tidak punya hati," bisik seseorang. "Kaya dari penderitaan orang lain," sahut yang lain. Namun tak ada yang berani melawannya secara langsung. Malam hari di desa itu biasanya tenang, patut tidak bagi orang-orang yang memiliki utang pada Pak Randa. Mereka sering tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana cara membayar sebelum batas waktu. Sementara itu, di dalam rumah besarnya, Pak Randa duduk menghitung uang dengan wajah puas. Tumpukan uang di hadapannya seolah menjadi sumber kebahagiaan satu-satunya. Ia tidak peduli pada tangisan, doa, atau kutukan orang lain. Baginya, uang adalah segalanya. Dan tanpa ia sadari, keserakahannya perlahan sedang membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pagi itu, langit desa tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan beban yang dipikul oleh sebagian warga. Di jalan tanah yang becek, seorang wanita tua berjalan perlahan sambil menahan napas yang tersengal. Namanya Bu Sari. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, dan langkahnya gemetar. Di tangannya, ia menggenggam kain lusuh yang di dalamnya tersimpan beberapa lembar uang. Hasil ia meminjam dari tetangga dan menjual sisa barang berharga miliknya. Hari itu ia menuju rumah yang paling ia takuti. Rumah Pak Randa. Sesampainya di depan gerbang besar itu, Bu Sari berhenti. Tangannya bergetar saat hendak mengetuk. Wajahnya penuh keraguan, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, kuatkan saya," bisiknya lirih. Akhirnya dengan sisa keberanian yang ia punya, ia mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka perlahan dan muncullah sosok Pak Randa dengan wajah datar seperti biasa. "Ada apa?"
Tanyanya singkat. Bu Sari langsung menunduk, suaranya bergetar. Pak, saya datang untuk bayar sebagian dulu, katanya pelan sambil menyerahkan uang yang dibawanya. Pak Randa mengambil uang itu tanpa ekspresi. Ia menghitungnya dengan cepat, lalu menghela napas pendek. Kurang, katanya dingin. Bu Sari menggenggam ujung bajunya. Saya tahu, Pak, tapi anak saya sakit. Uang saya habis untuk berobat. Tolong beri saya waktu. Wajah Pak Randa tidak berubah sedikit pun. Waktu? Saya sudah kasih waktu, jawabnya. Tapi saya benar-benar tidak punya lagi, Pak. Saya mohon. Suara Bu Sari mulai pecah. Ia bahkan hampir berlutut. Namun Pak Randa hanya memandangnya dengan tatapan tajam. Besok adalah batas terakhir. Kalau tidak lunas, rumahmu saya ambil. Kalimat itu seperti petir di siang hari. Bu Sari langsung terdiam. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Rumahnya itu satu-satunya tempat ia tinggal bersama anaknya. Pak, jangan begitu. Kami mau tinggal di mana? Tangisnya pecah. Namun, Pak Randa sudah berbalik. Itu bukan urusan saya, katanya singkat sebelum menutup pintu dengan keras. Brak. Suara pintu itu terasa seperti menutup harapan terakhir Bu Sari. Ia berdiri terpaku beberapa saat, lalu perlahan jatuh terduduk di depan rumah itu. Air matanya mengalir tanpa henti. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa menghela napas. Kasihan Bu Sari, bisik seorang wanita. Sudah banyak yang jadi korban Pak Randa, sahut yang lain. Tapi tak satu pun berani mendekat, apalagi melawan. Sore harinya, kabar tentang Bu Sari menyebar ke seluruh desa. Banyak yang merasa marah, tapi juga takut. Di rumahnya yang sederhana, Bu Sari hanya bisa memeluk anaknya yang terbaring lemah. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi, bisiknya sambil menangis. Sementara itu di rumah besarnya Pak Randa duduk santai sambil menikmati teh hangat. Baginya, kejadian tadi hanyalah hal biasa. Ia bahkan tidak mengingat wajah Bu Sari dengan jelas. Yang ia ingat hanyalah angka, utang, dan keuntungan. Namun malam itu ketika ia hendak tidur, entah kenapa pikirannya terasa tidak tenang. Bayangan wajah Bu Sari yang menangis tiba-tiba muncul di benaknya. Ia mengerutkan kening. Ah, hanya perasaan saja. Gumamnya mencoba mengabaikan. Tapi jauh dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Sesuatu yang selama ini ia abaikan, perlahan mulai mengetuk. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berlalu. Namun kejadian yang menimpa Bu Sari hanyalah satu dari sekian banyak kisah pilu di desa itu. Pak Randa justru semakin sibuk. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, sudah ada orang-orang yang datang ke rumahnya. Wajah mereka penuh harap, tapi juga ketakutan. Di ruang tamu yang luas dan dingin, Pak Randa duduk di kursi besar seperti seorang raja kecil. "Berapa yang kamu butuhkan?" tanyanya tanpa basa-basi. Orang-orang itu biasanya menjawab dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Dan setiap kali itu terjadi, Pak Randa akan tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum penuh perhitungan. Ia tahu, semakin terdesak seseorang, semakin besar keuntungan yang bisa ia ambil. Suatu siang, seorang pemuda bernama Joko datang dengan wajah panik. "Pak, saya butuh uang untuk biaya operasi bapak saya," katanya cepat. Pak Randa menatapnya dari atas ke bawah. "Jaminannya apa?" tanyanya singkat. Joko terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Motor saya, Pak. Cuma itu yang saya punya." Tanpa ragu, Pak Randa langsung mengangguk. "Baik, tapi bunganya 2 kali lipat. Dan kalau kamu telat, motor itu langsung jadi milik saya." Joko terkejut. "2 kali lipat, Pak? Itu terlalu..." "Tidak mau? Silahkan cari tempat lain," potong Pak Randa dingin.
Joko menunduk. Ia tahu tidak ada tempat lain. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menyetujui. Dan seperti biasa, satu lagi orang terjebak. Hari demi hari, harta Pak Randa terus bertambah. Ia mulai membeli lebih banyak tanah, memperluas rumahnya, bahkan menyewa orang untuk menjaga gerbangnya. Namun anehnya, semakin banyak hartanya, semakin ia merasa tidak puas. Ia selalu ingin lebih. Malam hari, ia sering duduk sendirian di ruangnya, menghitung uang dengan mata berbinar. Suara kertas uang yang bergesekan menjadi semacam hiburan baginya. Semua ini milikku, gumamnya pelan. Namun di luar sana, doa-doa buruk mulai terkumpul. Orang-orang yang kehilangan rumah, orang-orang yang kehilangan harapan, dan keluarga-keluarga yang hancur karena lilitan utang. Semua menyimpan luka yang sama. Suatu malam, beberapa warga berkumpul diam-diam di rumah seorang tetua desa. "Kita tidak bisa terus begini," kata seorang pria dengan suara tertahan. "Tapi kita juga tidak bisa melawannya," sahut yang lain. "Dia punya segalanya, uang, kekuasaan." Tetua desa yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. "Mungkin kita tidak bisa melawannya," katanya pelan. "Tapi ingat, tidak ada kezaliman yang tidak dibalas." Ucapan itu membuat suasana hening. Angin malam berhembus pelan, membawa rasa dingin yang aneh. Sementara itu, di rumah besarnya, Pak Randa tiba-tiba merasa tidak nyaman. Padahal semua pintu tertutup, semua lampu menyala. Ia menoleh ke sekeliling, merasa seperti ada yang memperhatikannya. "Siapa di sana?" bentaknya. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Ia menggeleng, mencoba menenangkan diri. "Aku terlalu lelah," gumamnya. Namun saat ia kembali duduk, tanpa sengaja, ia melihat sesuatu di tangannya. Sebuah bayangan kecil, seperti sesuatu yang merayap. Ia cepat-cepat menepisnya. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Randa merasa takut. Dan tanpa ia sadari, langkahnya menuju kehancuran semakin dekat. Sejak malam itu, hidup Pak Randa tidak lagi sama. Awalnya, ia mencoba menganggap semua yang terjadi hanyalah perasaan lelah. Namun, semakin hari, keanehan-keanehan mulai muncul dengan cara yang sulit dijelaskan. Malam pertama setelah kejadian itu, Pak Randa tidur lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa berat, pikirannya kacau. Ia berharap dengan tidur, semuanya akan kembali normal. Namun yang datang justru sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat gelap. Tanahnya basah, berlumpur, dan berbau amis. Ia mencoba berjalan, tapi kakinya terasa berat seperti terjebak. "Di mana ini?" gumamnya bingung. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Lembek, dingin, dan menjijikan. Ia menunduk, dan saat itulah jantungnya seperti berhenti berdetak. Lintah. 1, 2, lalu puluhan lintah menempel di kakinya. "Apa ini?" teriaknya panik. Ia mencoba melepaskan, tapi lintah-lintah itu justru semakin banyak. Mereka merayap naik ke tubuhnya, ke tangan, dada, bahkan leher. Rasanya seperti dihisap hidup-hidup. "Pergi, pergi!" ia berteriak sekuat tenaga. Namun suara itu seperti tenggelam dalam kegelapan. Lintah-lintah itu terus menghisap, membuat tubuhnya lemas. Dan saat salah satu lintah mencapai wajahnya, Pak Randa terbangun. Ia langsung duduk dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. "Mimpi, cuma mimpi," katanya berulang-ulang. Namun rasa itu terasa sangat nyata. Ia segera menyalakan lampu dan memeriksa tubuhnya. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, ia masih merasakan sensasi geli dan dingin di kulitnya. Sejak saat itu, mimpi itu terus datang. Malam kedua, lebih parah. Lintah-lintah itu muncul lebih banyak. Malam ketiga, ia bahkan merasa tidak bisa bergerak saat mimpi itu terjadi. Seolah tubuhnya benar-benar lumpuh. Siang hari pun tidak jauh berbeda.
Pak Randa mulai sering merasa seperti ada sesuatu yang merayap di kulitnya. Ia berkali-kali menggaruk tangannya, leherannya, bahkan wajahnya. "Kenapa begini?" gumamnya kesal. Para pelayan di rumahnya mulai memperhatikan perubahan itu. "Tuan kelihatan tidak sehat," bisik salah satu dari mereka. "Jangan macam-macam, kerjakan saja tugasmu," bentak Pak Randa saat mendengarnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai gelisah. Suatu sore, saat ia sedang duduk sendirian, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah lintah kecil, bergerak perlahan. Ia langsung berdiri. "Dari mana ini?" bentaknya. Ia segera menginjak lintah itu sampai hancur. Tapi anehnya tak lama kemudian, muncul lagi satu. Lalu satu lagi. Pak Randa mulai panik. Ia memanggil semua pelayannya. "Bersihkan rumah ini. Jangan sampai ada satupun binatang menjijikan seperti itu," perintahnya keras. Seluruh rumah dibersihkan dari atas sampai bawah. Namun hasilnya tetap sama. Lintah-lintah itu seperti muncul dari tempat yang tidak terlihat. Malam itu, Pak Randa tidak berani tidur. Ia duduk di kursinya dengan lampu nyala terang. Matanya terus menatap ke segala arah. Setiap bayangan kecil membuatnya waspada. Dan saat ia mulai terlelap karena kelelahan, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata, dan lebih mengerikan. Di dalam kegelapan itu, ia mendengar suara samar, tangisan, jeritan, suara orang-orang yang pernah ia sakiti. "Tolong, kembalikan, jangan ambil rumah kami." Suara-suara itu bergema di sekelilingnya. Lintah-lintah kembali muncul, kali ini lebih besar. Mereka menempel di seluruh tubuhnya tanpa ampun. Dan di tengah semua itu, ia melihat sosok, Bu Sari, berdiri diam, menatapnya dengan mata penuh air mata. "Ini balasan," katanya pelan. Pak Randa berteriak sekuat tenaga. Dan sekali lagi, ia terbangun. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di lengannya, terdapat bekas merah kecil, seperti gigitan. Dan saat ia menyentuhnya, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Pak Randa membeku. Ketakutan yang selama ini tidak pernah ia rasakan, kini benar-benar nyata. Dan ia mulai sadar, ini bukan sekedar mimpi. Sejak malam penuh teror itu, kondisi Pak Randa semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu terlihat kuat, kini mulai melemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan langkahnya tidak lagi tegap seperti biasanya. Para pelayan yang melihatnya mulai saling berbisik. "Tuan kenapa ya?" tanya salah satu dari mereka dengan suara pelan. "Seperti orang sakit, tapi aneh," jawab yang lain. Namun tidak ada yang berani bertanya langsung. Pak Randa sendiri mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Setiap bangun tidur, ia merasa lemas seperti kehilangan tenaga. Kepalanya sering pusing, dan yang paling mengganggu, sensasi merayap di kulitnya semakin nyata. Bukan hanya perasaan, ia benar-benar seperti merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya sambil menggaruk lengannya dengan kasar. Bekas garukan mulai terlihat di mana-mana. Kulitnya memerah, bahkan ada yang sampai terluka. Namun, rasa itu tidak hilang. Justru semakin menjadi. Akhirnya, Pak Randa memanggil dokter dari kota. Seorang dokter datang dan memeriksanya dengan serius. "Apa yang Anda rasakan?" tanya dokter itu. "Ada sesuatu di tubuh saya, seperti merayap," jawab Pak Randa dengan suara tegang. Dokter itu mengernyit lalu melakukan berbagai pemeriksaan. Beberapa jam kemudian ia menggeleng. "Secara fisik, Anda tidak memiliki penyakit serius," katanya. "Tidak mungkin, saya merasakannya sendiri," bentak Pak Randa. Dokter itu pun tampak ragu. "Mungkin ini hanya kelelahan atau stres berlebihan. Cobalah istirahat," sarannya. Jawaban itu justru membuat Pak Randa semakin marah. "Keluar," bentaknya. Dokter itu pun pergi dengan wajah bingung. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk. Pak Randa mulai jarang keluar rumah. Ia lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Makanan yang biasanya ia nikmati kini terasa hambar. Tidurnya tidak pernah nyenyak, dan mimpi itu tidak pernah berhenti. Setiap malam, lintah-lintah itu datang lagi. Lebih banyak, lebih besar,
lebih mengerikan. Suatu malam, dalam kondisi setengah sadar, Pak Randa terbangun karena merasakan sesuatu di lehernya. Perlahan, ia menyentuh bagian itu. Lembek, dingin, dan bergerak. Dengan tangan gemetar, ia langsung menyalakan lampu. Matanya membelalak. Di lehernya, ada lintah kecil yang menempel. "Ah!" teriaknya histeris. Ia segera menarik lintah itu dan melemparkannya ke lantai. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Ini nyata, ucapnya panik. Ia mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dan saat itulah ia melihatnya. Di lantai, di dinding, bahkan di sudut tempat tidur. Lintah. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan akal. "Tidak!" ia berteriak sambil menendang dan menginjak-injak. Para pelayan berlari masuk karena mendengar teriakan itu. "Tuan, ada apa?" teriak mereka. "Lintah, bersihkan semua ini," bentak Pak Randa dengan wajah penuh ketakutan. Namun saat para pelayan melihat sekeliling, mereka saling berpandangan. "Tidak ada apa-apa, Tuan," kata salah satu dari mereka dengan ragu. Pak Randa terdiam. Ia menoleh ke lantai. Kosong. Tidak ada lintah. Ia mundur perlahan. Wajahnya pucat pasi. "Tidak, tadi ada. Saya lihat sendiri," bisiknya. Para pelayan mulai ketakutan. Bukan karena lintah, tapi karena melihat tuannya yang berubah seperti orang kehilangan kewarasan. Sejak saat itu, kabar tentang kondisi Pak Randa mulai menyebar. Katanya dia sakit aneh. Ada yang bilang dia mulai gila. Bisikan itu semakin meluas. Namun di balik semua itu, Pak Randa mulai sadar satu hal. Ini bukan penyakit biasa, dan ini bukan kebetulan. Setiap rasa sakit, setiap mimpi, setiap lintah yang muncul, seolah membawa pesan. Pesan tentang sesuatu yang dulu ia abaikan. Tentang tangisan orang-orang yang pernah ia sakiti. Dan kini, semua itu kembali padanya. Perlahan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya menjadi titik di mana semua teror itu tidak lagi bisa disangkal. Jika sebelumnya hanya Pak Randa yang melihat, kini kenyataan mulai memperlihatkan wujud aslinya. Pagi itu, suasana rumah terasa aneh. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan bau amis samar mulai tercium di beberapa sudut ruangan. Salah satu pelayan yang sedang menyapu tiba-tiba berhenti. "Ini apa ya?" gumamnya pelan. Di lantai dekat dinding, ia melihat sesuatu bergerak. Hitam, kecil, dan menggeliat. Matanya membelalak. "Lintah?" Ia langsung mundur dengan wajah pucat. Pelayan lain berlari menghampiri. "Kenapa?" "Itu, lihat." Kini mereka semua melihatnya. Bukan ilusi, bukan halusinasi. Lintah itu benar-benar ada, dan bukan hanya satu. Dalam hitungan menit, lintah-lintah lain mulai muncul dari celah lantai, dari bawah lemari, bahkan dari retakan dinding. "Astaga, ini apa?" teriak salah satu pelayan panik. Mereka segera mencoba membersihkan. Disapu, diinjak, dibuang, namun semakin dibersihkan, jumlahnya justru semakin bertambah. Seolah rumah itu menjadi sarang bagi makhluk menjijikan tersebut. Tak lama kemudian, teriakan terdengar dari kamar Pak Randa. "Ah!" Para pelayan langsung berlari menuju sumber suara. Saat pintu dibuka, mereka terkejut. Pak Randa berdiri di tengah kamar dengan wajah penuh ketakutan. Bajunya berantakan, napasnya tidak beraturan. "Lihat, lihat ini!" teriaknya sambil menunjuk ke lengannya. Dan kali ini, mereka benar-benar melihatnya. Beberapa lintah kecil menempel di kulit Pak Randa, menghisap darahnya. "Ya Tuhan!" bisik salah satu pelayan. Tanpa berpikir panjang, mereka segera membantu melepaskan lintah-lintah itu. Namun setiap kali satu dilepas, yang lain seperti muncul menggantikan. Pak Randa berteriak kesakitan. "Hentikan! Singkirkan semuanya!" Kepanikan melanda seluruh rumah. Air disiramkan, garam ditaburkan. Api kecil digunakan untuk mengusir. Namun lintah-lintah itu tetap datang, bahkan semakin banyak. Kabar itu pun menyebar cepat ke seluruh desa.
Warga mulai berkumpul di luar rumah Pak Randa tapi tidak ada yang berani masuk. Apa benar rumah itu dipenuhi lintah? Saya dengar sampai masuk ke tubuhnya. Bisikan ketakutan mulai berubah menjadi keyakinan. Ini bukan kejadian biasa. Ini sesuatu yang lain. Sementara itu di dalam rumah, Pak Randa mulai kehilangan kekuatannya. Tubuhnya semakin lemah. Kulitnya pucat seperti kehilangan darah. Ia terbaring di tempat tidur namun tidak bisa tenang. Setiap beberapa menit ia akan berontak karena merasa ada sesuatu yang menempel di tubuhnya. Dan kini, bukan hanya rasa, tapi nyata. Tolong saya!" Suaranya melemah. Namun tidak ada yang bisa menolong. Dokter sudah datang lagi, dan tetap tidak menemukan penjelasan. Orang pintar pun dipanggil. Seorang pria tua mencoba membaca keadaan. Ia menutup mata lalu menghela napas panjang. "Ini bukan sekadar gangguan biasa," katanya pelan. "Lalu apa ini?" bentak salah satu pelayan. Pria tua itu menatap ke arah Pak Randa. Ini akibat perbuatannya sendiri. Ruangan menjadi hening. Pak Randa yang mendengar itu langsung menoleh dengan wajah penuh ketakutan. "Maksudmu, ini balasan?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu tidak menjawab, namun tatapannya sudah cukup menjelaskan. Air mata perlahan mengalir dari sudut mata Pak Randa. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hancur. Namun semuanya sudah terlanjur. Lintah-lintah itu tidak berhenti. Mereka terus datang, siang dan malam, tanpa henti. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengirim mereka satu persatu. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kekayaan, kini berubah menjadi tempat penuh teror. Dan di dalamnya, seorang pria yang dulu ditakuti banyak orang, kini hanya bisa menunggu akhir yang semakin dekat. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam kamar yang dulu megah, kini hanya terdengar napas berat dan rintihan pelan. Pak Randa terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat seperti tak lagi memiliki darah. Matanya yang dulu tajam, kini terlihat kosong dan penuh ketakutan. Sesekali ia meringis, menahan rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Lintah-lintah itu masih datang. Tidak sebanyak sebelumnya, tapi cukup untuk membuatnya tidak pernah merasa tenang. Namun yang lebih menyiksa bukan lagi rasa sakit di tubuhnya, melainkan apa yang terjadi di pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan demi bayangan muncul. Wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, tangisan yang dulu ia abaikan. Kini terdengar jelas, seolah mereka semua berada di sekelilingnya. "Tolong Pak, jangan ambil rumah kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kasihan anak saya, Pak." Suara-suara itu terus berulang. Pak Randa menutup telinganya. Cukup, bisiknya dengan suara lemah. Namun suara itu tidak berhenti, bahkan semakin jelas. Ia membuka matanya dengan napas terengah, dan di sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Sosok-sosok samar berdiri dalam diam. Tidak jelas wajahnya, tapi ia tahu siapa mereka. Orang-orang yang pernah ia zolimi. Pergi dari sini," ucapnya gemetar. Namun sosok-sosok itu tidak bergerak. Mereka hanya berdiri, menatap, seolah menunggu sesuatu. Air mata mulai mengalir dari mata Pak Randa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bersalah. "Aku salah," bisiknya. Tangannya gemetar, mencoba meraih sesuatu di sampingnya, tapi tak ada yang bisa ia pegang. Ia sendirian, benar-benar sendirian. Para pelayan sudah mulai menjauh. Tidak ada yang berani terlalu lama berada di dekatnya. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut pada apa yang sedang terjadi, dan takut kalau mereka ikut terkena. Di luar rumah, beberapa warga hanya bisa melihat dari kejauhan. "Itu pasti azab," bisik seseorang. Semua orang tahu apa yang dia lakukan selama ini. Namun di dalam kamar itu, Pak Randa tidak lagi peduli pada apapun. Ia hanya ingin semua ini berhenti. "Kalau aku diberi kesempatan, aku tidak akan seperti ini," ucapnya lirih. Namun waktu tidak pernah berjalan mundur. Semua yang sudah terjadi tidak bisa dihapus.
Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di dadanya. Dingin, perlahan merayap. Ia menunduk dengan napas tertahan. Seekor lintah besar menempel di sana. Ia tidak berteriak kali ini, tidak melawan. Ia hanya menatapnya dengan mata kosong, seolah sudah menyerah. Ini balasan, ya, bisiknya pelan. Air matanya jatuh lagi, dan di tengah keheningan itu, suara-suara masa lalu kembali terdengar. Lebih pelan, lebih dekat, seolah mengelilinginya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Randa tidak menolak. Ia menerima semuanya. Namun penyesalan itu datang terlalu terlambat, karena di luar sana, waktu terus berjalan, dan akhir dari semuanya sudah semakin dekat. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara hewan malam. Seolah alam pun ikut menahan napas. Di dalam kamar yang gelap, Pak Randa terbaring lemah. Lampu hanya menyala redup. Bayangan di dinding bergerak perlahan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Napasnya tersengal. Setiap tarikan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Tubuhnya hampir tidak bisa digerakkan. Namun rasa itu masih ada. Dingin, merayap, perlahan. Ia mencoba membuka mata. Pandangan sudah mulai kabur. Namun dalam samar-samar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di atas tubuhnya, lintah. Bukan satu, bukan dua, tapi belasan puluh. Menempel di tangan, dada, leher, bahkan wajahnya. Menggeliat, menghisap. Pak Randa mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya napas lemah yang tersisa. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia ingin melawan, ingin bangkit, tapi tubuhnya tidak lagi menurut. Seolah semua kekuatannya telah diambil. Tiba-tiba, suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. "Pak," ia memaksakan diri menoleh. Di sudut ruangan, berdiri sosok Bu Sari. Wajahnya pucat, matanya penuh kesedihan. Namun kali ini, tidak ada tangisan, hanya tatapan diam. Di belakangnya, muncul sosok-sosok lain, semakin banyak. Semua orang yang pernah ia sakiti. Mereka berdiri mengelilingi tempat tidur, tanpa suara, tanpa gerakan, hanya menatap. Pak Randa gemetar. Air matanya semakin deras. "Maaf," bisiknya lirih. Namun kata itu terasa kosong. Terlambat, sangat terlambat. Lintah-lintah di tubuhnya semakin banyak. Sebagian bahkan mulai bergerak ke wajahnya. Salah satu merayap ke bibirnya, yang lain ke kelopak matanya. Rasa dingin itu kini berubah menjadi sesuatu yang tak tertahankan. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa merasakan dan melihat. Melihat bayangan masa lalunya dan akhir yang tak bisa dihindari. Napasnya semakin pendek. Dadanya naik turun dengan cepat, lalu melambat. Semakin lama, semakin lemah. Hingga akhirnya, sunyi. Benar-benar sunyi. Tubuh Pak Randa terdiam. Matanya terbuka, tapi kosong. Dan di atas tubuh yang tak bernyawa itu, lintah-lintah masih bergerak, seolah belum selesai. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan memberanikan diri masuk ke kamar. "Tuan," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat. Dan saat melihat kondisi di atas tempat tidur, ia menjerit histeris. "Ah!"
Teriakan itu memecah keheningan malam. Warga berdatangan. Namun saat mereka melihat ke dalam, semua membeku. Tidak ada yang berani mendekat. Wajah mereka pucat. Kabar kematian Pak Randa menyebar ke seluruh desa sebelum matahari terbit. Orang-orang datang dengan perasaan campur aduk. Ada yang penasaran, ada yang takut, dan tidak sedikit yang datang hanya untuk memastikan apakah semua cerita itu benar. Rumah besar itu kini dipenuhi bisikan. Tidak ada lagi kesan megah. Yang ada hanya suasana dingin dan mencekam. Beberapa pria memberanikan diri masuk untuk mengurus jenazah. Kita harus segera memandikannya, kata salah satu dari mereka. Yang lain mengangguk, meski wajah mereka terlihat ragu. Saat kain penutup dibuka perlahan, semua langsung terdiam. Wajah Pak Randa terlihat pucat kebiruan. Matanya tertutup, tapi ekspresinya seperti menyimpan ketakutan yang belum hilang. "Cepat saja," bisik seseorang. Mereka mulai memandikan jenazah. Air pertama disiramkan. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun saat air kedua mengalir, seseorang tiba-tiba berteriak, "Tunggu, itu apa?" Semua menoleh. Di bagian lengan jenazah, ada sesuatu yang bergerak. Kecil, hitam, menggeliat, lintah. "Astagfirullah," ucap salah satu pria dengan suara gemetar. Lintah itu keluar dari pori-pori kulit. Perlahan, tapi jelas. Satu lintah berubah menjadi dua. Dua menjadi 5. Dalam hitungan detik, jumlahnya semakin banyak. "Airnya, siram lagi!" teriak seseorang panik. Air kembali disiramkan. Namun yang terjadi justru lebih mengerikan. Lintah-lintah itu keluar lebih cepat. Dari tangan, dari kaki, bahkan dari bagian leher. Beberapa jatuh ke lantai, menggeliat seperti hidup. Ruangan langsung kacau. "Keluar! Keluar!" teriak salah satu pria. Beberapa orang lari keluar dengan wajah pucat. Yang tersisa hanya beberapa orang yang mencoba bertahan, meski tubuh mereka gemetar. "Ini bukan hal biasa," bisik seseorang. Namun kejadian itu belum berhenti. Lintah-lintah itu kini tidak hanya keluar. Mereka mulai memenuhi tubuh jenazah, menempel di kulitnya, menutupi sebagian wajah. Seolah bahkan setelah mati, tubuh itu masih menjadi tempat bagi makhluk-makhluk tersebut. Di luar rumah, warga mulai panik. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang lari keluar? Seseorang akhirnya berteriak, "Jenazahnya penuh lintah!" Suasana langsung berubah. Beberapa wanita menutup mulut. Anak-anak ditarik menjauh. "Itu azab," bisik seorang pria tua dengan wajah serius. Tidak ada yang membantah. Akhirnya dengan penuh ketakutan, jenazah tetap dimakamkan. Namun prosesnya tidak seperti biasanya. Cepat, tergesa-gesa, dan dipenuhi rasa takut. Saat jenazah diturunkan ke liang kubur, beberapa orang mengaku melihat sesuatu. Lintah-lintah itu masih bergerak, bahkan di dalam tanah, seolah tidak mau pergi. Tanah segera ditutup. Semua orang mundur perlahan. Tidak ada yang berani berlama-lama. Hari itu, tidak ada yang berbicara keras. Tidak ada yang tertawa. Hanya bisikan-bisikan pelan tentang apa yang mereka lihat dan tentang satu hal yang kini mereka yakini, bahwa apa yang terjadi pada Pak Randa bukan sekadar kematian, melainkan sebuah peringatan. Peringatan yang nyata dan tidak akan pernah dilupakan. Hari-hari setelah pemakaman Pak Randa tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Desa itu memang kembali tenang. Namun ketenangan itu berbeda. Bukan lagi damai yang ringan, melainkan sunyi yang penuh ingatan. Orang-orang masih sering membicarakan kejadian itu.
bukan dengan suara keras, tapi dengan bisikan pelan, seolah takut jika sesuatu mendengar. "Aku masih tidak percaya," kata seorang warga suatu sore. "Aku lihat sendiri waktu itu. Lintahnya keluar dari tubuhnya," jawab yang lain dengan wajah pucat. Cerita itu menyebar, bahkan sampai ke desa-desa lain. Dan setiap kali diceritakan, bulu kuduk siapapun yang mendengarnya pasti merinding. Rumah besar Pak Randa kini kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Gerbangnya tertutup rapat. Halaman yang dulu bersih kini mulai ditumbuhi rumput liar. Beberapa orang mengaku masih melihat bayangan di sekitar rumah itu saat malam hari. Ada juga yang bilang, kadang terdengar suara aneh, seperti sesuatu yang merayap. Namun tidak ada yang berani memastikan. Sementara itu, warga desa perlahan mulai berubah. Mereka menjadi lebih hati-hati, lebih peduli satu sama lain. Jika ada yang kesulitan, mereka berusaha membantu sebisanya. Tidak ingin lagi ada kejadian seperti dulu. Bu Sari akhirnya mendapatkan bantuan dari warga. Mereka bergotong royong memperbaiki rumahnya yang hampir diambil. Anaknya juga perlahan sembuh. Meski hidup masih sederhana, setidaknya mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Suatu hari, tetua desa kembali berkumpul dengan beberapa warga. Apa yang terjadi pada Pak Randa harus jadi pelajaran, katanya pelan. Semua mengangguk. Harta tidak akan pernah bisa menolong jika didapat dengan cara yang zalim. Ucapan itu terngiang di hati setiap orang. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menjadi rentenir kejam di desa tersebut. Orang-orang yang dulu sempat tergoda dengan cara mudah mencari uang, kini mengurungkan niat, karena mereka sudah melihat sendiri akhirnya. Akhir yang mengerikan. Akhir yang tidak hanya berhenti di kematian, tapi berlanjut bahkan setelahnya. Dan tentang Pak Randa, namanya kini tidak lagi disebut sebagai orang kaya, melainkan sebagai peringatan. Peringatan bahwa keserakahan, kezaliman, dan hati yang keras akan membawa seseorang pada kehancuran. Cepat atau lambat, terlihat atau tidak. Karena pada akhirnya, setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Dengan cara yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan kisah itu akan terus diceritakan. Sebagai pengingat bahwa azab itu nyata. Begitulah akhir dari sebuah kehidupan yang dipenuhi keserakahan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat zolim dan selalu diingatkan sebelum semuanya terlambat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang lebih mengerikan dan penuh pelajaran. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.